Baik, selamat berjumpa kembali dengan saya Toto Sugiarto, dan kali ini saya bersama seorang kepala bagian KPU Provinsi Sumatera Selatan, Pak Erlan. Ya. Kita akan bincang-bincang tentang kesiapan KPU menghadapi tahapan pemilu 2024. Baik Pak Erlan, sebenarnya gimana sih sampai di mana sih apakah KPU itu siap untuk menjalankan pemilu yang luar biasa padatnya karena serentak antara pemilu legislatif dan pilpres, dan dalam tahun yang sama akan melakukan pilkada. Ya. Bagaimana kesiapan KPU, Pak? Silakan. Begini Pak Toto, jadi kami melihat bahwa KPU sudah siap melaksanakan pelaksanaan tahapan baik pemilu maupun pemilu 2024. Itu dilihat dari bagaimana peraturan KPU mengatur jadwal. Gitu. Jadi jadwal itu sudah diatur semaksimal mungkin dan kemudian di breakdown lagi menjadi tahapan-tahapan lebih kecil, sehingga bisa menghasilkan langkah-langkah yang yang lebih tepat dalam pelaksanaan itu. Jadi kita juga sudah memetakan potensi-potensi masalah yang sudah ada selama ini. Gitu kan, sehingga potensi masalah itulah kita lebih fokus untuk bagaimana mengurai masalah itu menjadi sebuah solusi bahkan untuk kesuksesan penyelenggaraan pemilu-pemilihan 2024. Baik, sekarang ini saya lihat juga memang KPU sudah mengeluarkan PKPU nomor 3 tahun 2002 tentang tahapan dan jadwal. Tetapi kenapa tahapan dan jadwal itu begitu ringkasnya dalam PKPU itu, Pak? Iya. Jadi begini, ada perubahan pengelolaan tahapan secara jadwal untuk pemilu tahun 2024 ini. Jadi begitu di di PKPU 3 itu dibuat poin-poin pokok sesuai dengan tahapan. Hanya pokoknya saja. Nah, yang lebih rinci itu akan diatur dalam peraturan KPU teknis. Baik. Jadi itu bedanya dengan PKPU yang lalu tentang kalau yang lalu kan semuanya ada di dalam satu tahapan itu. Jadi kita mengacu situ. Nah, sementara yang rinci-rinci nggak diatur di situ. Nah, untuk yang sekarang ini dibuat dulu skema besarnya, baru kemudian di dalam peraturan KPU tentang teknis pelaksanaan setiap tahapan itu ada tahapan-tahapan yang teknisnya itu. Tujuannya kenapa, Pak? Untuk apa, Pak, seperti itu? Itu untuk lebih mempermudah kita menentukan waktu dan tanggal serta kesiapan kita mengatur deadline sebenarnya. Mengatur deadline. Baik. Contoh misalkan verifikasi parpol. Itu kan detail itu kan ada di PKPU 4. Di PKPU 4 itu kan lebih detail lagi. Kapan pengumuman, kapan pendaftaran, kapan verifikasi administrasi, perbaikan, sampai ke detail lainnya. Saya setuju bahwa breakdown itu akan di PKPU berikutnya untuk lebih mendekatkan dan waktunya ya, Pak, supaya lebih pas begitu. Pas. Terkait dengan Perpol tadi itu, ada satu masalah yang pernah saya katakan ke Pak Erlan, yaitu masalah ada orang yang tercatut atau dicatut menjadi anggota partai politik tertentu. Itu masalah klasik, Pak, sering terjadi. Nah, dengan PKPU nomor 4 ini dan juga teknisnya yang sudah digital, apakah ini bisa menyelesaikan masalah seperti itu? Gini, Pak. Ketika kita bicara sipol itu, Pak, sistem sipol itu. Di dalam sipol itu kan pengaturan, jadi informasi itu dari partai politik. Gitu. Nah, ketika masyarakat ada yang merasa dicatut, itu hendaknya masyarakat itu aktif menyampaikan kepada KPU untuk mengecek, meminta bahwa apakah namanya memang ada di partai tertentu atau tidak. Betul. Karena KPU tidak bisa memverifikasi itu kan tanpa ada keterangan. Dengan laporan itulah KPU bisa mengambil tindakan. Dengan ada laporan itu atau permintaan, KPU bisa mengecek bahwa nama itu memang dipakai untuk partai tertentu, dan kemudian masyarakat tadi kalau dia memang berniat menjadi bagian dari partai itu, dia akan langsung tetap bertahan. Jika tidak pun dia akan mengajukan keberatan atau apapun mekanismenya nanti. Atau mungkin pada saat verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual oleh KPU, dia membuat pernyataan dia tidak sebagai anggota parpol. Secara hukum nih, Pak, kalau seandainya orang itu benar dicatut dan dia tidak terima, apakah ada langkah hukum yang bisa dia lakukan? Langkah-langkah yang bisa dilakukan
masyarakat setidaknya klarifikasi. Iya, setidaknya klarifikasi bahwa dia tidak merupakan anggota dari parpol tertentu. Oke. Jadi saya kira itu salah satu solusi ya. Bahwa kalau seandainya ada nama yang tercantum tanpa ada klarifikasi ke dia, maka dia sebenarnya bisa mengklarifikasinya dan mengcancel itu kalau dia tidak setuju ya. Jika dia tidak setuju. Oke, baik. Oke, Pak Erlan, Pak bagian apa, Pak? Teknis pemilu, teknis penyelenggaraan pemilu dan partisipasi hubungan masyarakat. Luar biasa, pasti akan sangat sibuk sekali menjelang 2024 nanti Pak Erlan ini. Ya, baik, insyaallah. Terima kasih Pak Erlan atas waktunya dan saudara-saudara, teman-teman, inilah perjumpaan kita kali ini. Terima kasih dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Oke. Sip.